Halo Bu Yun dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang analisis lingkungan hidup dan kebencanaan di Provinsi Kalimantan Timur. Melalui presentasi ini, saya akan membahas mulai dari permasalahan lingkungan, kondisi topografi, penyebab kerusakan, hingga studi kasus bencana dan upaya penanganannya. Nah, di Provinsi Kalimantan Timur itu terdapat berbagai permasalahan lingkungan hidup yang cukup serius. Beberapa di antaranya adalah deforestasi atau penggundulan hutan, aktivitas pertambangan batu bara yang sangat besar, pencemaran air terutama akibat limbah tambang, serta sering terjadi banjir di beberapa wilayah seperti Samarinda. Selain itu, banyak juga ditemukan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi dengan baik, sehingga membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, permasalahan ini tuh sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang kurang memperhatikan keseimbangan lingkungan. Lalu jika dilihat dari kondisi topografinya, Kalimantan Timur itu memiliki wilayah yang didominasi oleh hutan hujan tropis, perbukitan, dan juga dialiri oleh sungai besar seperti Sungai Mahakam. Selain itu, terdapat juga daerah dataran rendah dan cekungan, terutama di wilayah perkotaan. Kondisi topografi seperti ini menyebabkan beberapa daerah menjadi rawan banjir karena air cenderung berkumpul di daerah yang lebih rendah dan sulit mengalir keluar dengan cepat. Nah, kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur itu nggak terjadi secara merata, tetapi tersebar di beberapa wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya kayak di Samarinda itu sering banget terjadi banjir akibat kondisi wilayah dan aktivitas manusianya. Lalu di Kutai Kartanegara itu terdapat aktivitas pertambangan batu bara. Terus di Berau itu terjadi deforestasi dan penggundulan hutan. Sedangkan di Balikpapan itu terdapat masalah pencemaran lingkungan. Nah, melalui peta yang ditampilkan, kita dapat melihat bahwa kerusakan lingkungan ini tersebar sesuai aktivitas manusia di masing-masing daerah. Nah, yang merah ini adalah kerusakan berat, lalu kuning adalah kerusakan sedang, dan hijau adalah relatif aman. Nah, kerusakan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Timur itu disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama adalah alih fungsi lahan, yaitu perubahan hutan menjadi area tambang atau permukiman. Terus yang kedua adalah aktivitas pertambangan, baik yang legal maupun ilegal. Lalu yang ketiga ada kurangnya pengelolaan sampah yang baik. Dan yang keempat adalah sistem drainase yang belum optimal. Semua faktor ini menyebabkan lingkungan menjadi rusak dan meningkatkan resiko terjadi bencana, yaitu banjir. Nah, salah satu contoh nyata bencana yang terjadi di Kalimantan Timur adalah banjir di Samarinda. Banjir ini hampir terjadi setiap tahun, terutama pada musim hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Bahkan dalam beberapa kasus, banjir ini bisa berlangsung selama beberapa hari hingga lebih dari 1 minggu. Wilayah terdampak biasanya adalah daerah dataran rendah dan permukiman padat penduduk, sehingga air yang cepat menggenangi rumah warga-warga. Ketinggian air pun bisa bervariasi, mulai dari setinggi mata kaki hingga mencapai dada orang dewasa. Nah, dampak dari banjir ini adalah sangat besar. Banyak rumah warga yang terendam, aktivitas sehari-hari seperti sekolah, bekerja, dan transportasi menjadi terganggu. Selain itu juga, banjir juga menyebabkan kerugian ekonomi karena kerusakan barang, infrastruktur, dan terhambatnya kegiatan perdagangan. Tidak hanya itu, banjir juga berdampak pada kesehatan manusia, seperti munculnya penyakit kulit, diare, dan demam akibat lingkungan yang kotor dan air yang tercemar. Oleh karena itu, banjir di Samarinda bukan hanya masalah sesaat, tapi merupakan masalah lingkungan yang serius dan harus segera ditangani secara menyeluruh agar tidak terus terulang setiap tahunnya. Nah, penyebab banjirnya
Banjir di Samarinda itu nggak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh faktor manusia. Dari sisi alam, curah hujan yang tinggi itu dan kondisi wilayah yang rendah menjadi penyebab utamanya. Namun dari sisi manusia, kerusakan daerah aliran sungai, alih fungsi lahan, serta aktivitas tambang memperparah kondisi tersebut. Akibatnya, air hujan yang tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah dan langsung mengalir ke permukiman sehingga menyebabkan banjir. Nah, untuk mengatasi masalah ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Beberapa di antaranya adalah normalisasi sungai agar aliran air lebih lancar, perbaikan sistem drainase, serta reboisasi atau penanaman kembali hutan. Selain itu, pemerintah juga melakukan penertiban terhadap tambang ilegal. Lalu organisasi internasional seperti WHO atau UNICEF juga turut berperan terutama dalam membantu penanganan kesehatan masyarakat dan penyediaan air bersih saat terjadinya bencana. Jika dianalisis, bencana yang terjadi di Kalimantan Timur itu merupakan kombinasi antara faktor alam dan juga faktor manusia. Faktor alam seperti curah hujan dan topografi memang tidak bisa dihindari, tetapi faktor manusia seperti kerusakan hutan dan tambang dapat dikendalikan. Dampak dari bencana ini sangat luas, mulai dari kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, hingga gangguan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, Kalimantan Timur merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam, namun juga memiliki resiko kerusakan lingkungan yang tinggi. Sebagian besar kerusakan tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Banjir di Samarinda menjadi contoh nyata dari dampak kerusakannya tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih.